Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Malika selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari ide bisnis kelompok kami, yakni Protein Crunch Cube, yaitu sebuah inovasi camilan high protein yang berbahan dasar tempe yang dirancang untuk menjawab kebutuhan asupan protein harian masyarakat. Saat ini, kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelaku olahraga, terhadap pentingnya asupan protein harian semakin meningkat. Namun, sebagian besar produk protein snack yang tersebar di pasar masih didominasi oleh produk import yang harganya relatif mahal. Sedangkan di sisi lain, camilan yang mudah dijangkau umumnya memiliki kandungan nutrisi dan protein yang rendah sehingga kurang untuk mendukung gaya hidup sehat. Padahal Indonesia memiliki salah satu sumber protein berkualitas tinggi, yaitu tempe. Nah, berangkat dari kondisi tersebut, akhirnya kami menghadirkan Protein Crunch Cube sebagai solusi camilan sehat, praktis, tinggi protein dengan harga yang tetap terjangkau. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 9 komponen yang ada dalam bisnis model kanvas yang menjadi dasar rancangan dari Protein Crunch Cube. Komponen yang pertama adalah customer segments atau segmen pelanggan. Target utama kami adalah mahasiswa, para pekerja muda, dan individu yang aktif berolahraga dengan rentang usia mulai dari 18 sampai 30 tahun. Mereka merupakan kelompok yang peduli terhadap kesehatan, memerlukan cemilan yang praktis, dan memiliki ketertarikan lebih terhadap makanan atau cemilan bernutrisi tinggi. Selain menargetkan individu atau B2C, kami juga menyasar B2B seperti gym, healthy cafe, kantin kampus atau kantin sekolah, dan komunitas olahraga. Komponen yang kedua adalah value proposition atau nilai yang ditawarkan. Protein Crunch Cube menawarkan cemilan tinggi protein berbasis bahan lokal, yaitu tempe yang harganya jauh lebih murah dibandingkan snack import lainnya. Produk ini dipanggang tanpa minyak, rendah lemak, praktis, bisa dikonsumsi sebelum maupun sesudah berolahraga, serta mendukung gaya hidup sehat dan memberdayakan komoditas lokal Indonesia. Komponen yang ketiga adalah channels atau saluran distribusi. Untuk menjangkau konsumen, kami memanfaatkan saluran digital dan juga offline. Saluran digital meliputi Instagram, TikTok, atau WhatsApp, dan juga platform-platform marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Sementara untuk saluran offline, kami melakukan kerjasama dengan gym, healthy cafe, kantin-kantin sekolah, atau kantin-kantin kampus, serta komunitas-komunitas olahraga di Indonesia. Komponen yang keempat adalah customer relationship. Hubungan dengan pelanggan kami dibangun melalui edukasi tentang nutrisi dan juga pola hidup sehat, interaksi aktif di media sosial, pelayanan yang responsif terhadap masukan-masukan dari konsumen, program loyalitas, dan juga paket berlangganan yang memberikan keuntungan lebih banyak terhadap customer tetap. Komponen yang kelima adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama kami yaitu berasal dari penjualan produknya itu sendiri. Namun selain menjual produk secara satuan, kami juga menjual paket bundling, menjual produk-produk limited edition, dan juga menjual paket subscription bulanan. Kami juga bekerja sama dengan gym, dengan komunitas-komunitas olahraga, dan juga event-event seperti event-event kebugaran. Komponen yang keenam yaitu ada key resources atau sumber daya utama. Sumber daya yang telah kami rancang yaitu meliputi fasilitas produksi dan juga peralatan pendukung. Untuk sumber daya manusianya ada di tim produksi dan juga tim pemasaran yang nantinya akan membantu proses perkembangan Protein Crunch Cube dari awal. Lalu juga ada aset digital yang meliputi marketplace dan juga akun media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan yang terakhir ada aset intelektual yaitu berupa merek dan juga formulasi dari produk Protein Crunch Cube itu sendiri. Komponen yang ketujuh ada di key activities atau aktivitas utama dari bisnis Protein Crunch Cube kami. Aktivitas utama dari bisnis kami yaitu ada dari proses produksinya, lalu juga ada dari pengendalian kualitas produk untuk menjaga agar konsistensi kualitas daripada produk Protein Crunch Cube ini itu tetap terjaga. Lalu juga ada pemasaran yang nantinya akan dilakukan secara digital maupun non-digital. Distribusi kepada konsumennya itu sendiri, baik melalui jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan yang lainnya, maupun juga secara langsung. Adapun aktivitas lain yang kami lakukan yaitu ada pengembangan inovasi rasa baru untuk terus menyesuaikan dengan tren pasar dan juga minat konsumen, serta analisis tren pasar untuk terus memastikan bahwa produk kita itu tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Komponen ke-8 ada key partnership atau mitra utama. Kami bekerja sama dengan pemasok tempe lokal, supplier bahan baku dan kemasan, marketplace, jasa pengirim seperti JNE dan JNT, para influencer khususnya influencer yang bergerak di bidang kebugaran, serta berbagai lembaga pendukung UMKM dan pengembangan usaha. Komponen yang terakhir yaitu komponen yang ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Biaya utama dalam bisnis Protein Crunch Cube ini meliputi biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pengemasan, biaya distribusi, biaya pemasaran baik secara digital maupun non-digital, biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha seperti pengembangan kualitas, inovasi rasa baru, dan yang lainnya, pengurusan legalitas usaha seperti BPOM, hak intelektual, halal certified, dan yang lainnya. Oke, sebagai kesimpulannya, jadi Protein Crunch Cube ini merupakan inovasi pangan fungsional yang mengubah tempe sebagai bahan pangan tradisional menjadi camilan yang modern, praktis, dan bernilai tinggi. Melalui penerapan 9 elemen bisnis model kanvas, kami berhasil merancang ide bisnis yang integrasi antara produksi, pemasaran, dan strategi keberlanjutan usaha. Dengan harga yang terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta pemanfaatan bahan baku lokal, Protein Crunch Cube memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pilihan utama cemilan sehat di generasi muda Indonesia. Sekian penjelasan BMC dari kelompok 5. Saya Restu Malika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.